Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Zahra dengan NPM 251705104 dari Program Studi Ilmu Komputer kelas A akan menjelaskan mengenai proyek UTS, yaitu Arsitektur dan Organisasi CPU 8-bit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan struktur, fungsi, dan cara kerjanya. Struktur dan fungsi CPU. CPU 8-bit adalah inti pemrosesan yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu unit logika aritmatika atau ALU, unit kontrol atau CU, dan register. Setiap komponen memiliki peran krusial dalam menjalankan instruksi dan mengolah data. Yang pertama, ALU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data 8-bit, seperti penambahan, pengurangan, dan perbandingan. Yang kedua, unit kontrol bertanggung jawab mengatur siklus fetch, decode, dan execute instruksi dan mengkoordinasikan semua operasi dalam CPU. Lalu yang ketiga, register berfungsi sebagai memori super cepat untuk menyimpan data sementara, termasuk akumulator untuk hasil operasi dan program counter untuk alamat instruksi berikutnya. Selanjutnya, set instruksi. Set instruksi merupakan bahasa mesin yang dijalankan oleh CPU. Terdapat 4 macam set instruksi, yaitu yang pertama instruksi dasar, termasuk load atau memuat data, store menyimpan data, add menambah data, sub mengurangi data, jump melompat ke alamat lain, dan in atau out input output. Yang kedua ada pengolahan data byte. Instruksi 8-bit mengolah data secara byte demi byte, membuatnya efisien untuk operasi sederhana dan sistem tertanam. Yang ketiga, contoh fungsi. Instruksi add A. Alamat akan menambahkan isi register A dengan nilai yang ada di alamat tertentu. Yang terakhir, kemampuan CPU. Set instruksi adalah penentu utama kemampuan dan fleksibilitas CPU dalam menjalankan berbagai program. Selanjutnya, penyajian data. Data dalam CPU 8-bit disajikan dalam format 8-bit atau 1 byte, memungkinkan representasi nilai dari 0 hingga 255 unsigned atau minus 128 hingga 127 signed. Pemahaman ini penting untuk manipulasi data yang akurat. Selanjutnya, teknik atau mode pengamatan. Terdapat beberapa mode pengamatan yang digunakan untuk mengakses data dari memori, yaitu yang pertama langsung atau direct. Alamat memori spesifik digunakan untuk mengakses data dari memori. Yang kedua, tidak langsung atau indirect. Instruksi menunjuk ke register atau lokasi memori yang berisi alamat data. Yang ketiga, register. Data langsung berada di dalam register CPU. Yang keempat, relatif. Alamat relatif dihitung terhadap program counter, berguna untuk melompat dalam program. Teknik pengamatan ini memengaruhi kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi akses data dalam CPU. Lalu juga ada pengorganisasian memori pada CPU 8-bit. Lalu juga ada pengorganisasian memori pada CPU 8-bit. Yang pertama, ada area data atau yang kita kenal dengan RAM. Digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat dibaca dan ditulis oleh CPU selama eksekusi program. Yang kedua, area program atau ROM. Digunakan untuk menyimpan instruksi program yang tidak berubah, seperti firmware atau sistem operasi dasar. Dan yang ketiga ada register khusus. Register seperti Memory Address Register atau MAR menyimpan alamat memori, sedangkan Memory Buffer Register atau MBR itu menyimpan data yang akan ditransfer ke atau dari memori. Nah, struktur memori yang terorganisir mendukung siklus fetch execute yang efisien, memungkinkan CPU untuk mengambil instruksi dan data dengan cepat. Selanjutnya, bus system, jalur komunikasi data dan kontrol. Bus system adalah tulang punggung komunikasi dalam arsitektur CPU 8-bit yang terdiri dari 3 jenis bus utama yang memastikan transfer informasi yang teratur antar komponen. Yang pertama ada bus data 8-bit, jalur 2 arah untuk transfer data aktual antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Lebar 8-bit memungkinkan transfer 1 byte data per siklus. Yang kedua, bus alamat 16-bit. Jalur satu arah yang digunakan CPU untuk menentukan lokasi spesifik dalam memori atau perangkat input-output yang ingin diakses.
Lebar 16 bit memungkinkan pengalamatan hingga 65.536 lokasi. Lalu ada juga bus control, kumpulan jalur sinyal yang mengatur operasi seperti sinyal baca atau tulis, sinkronisasi waktu, dan status sistem, memastikan semua komponen beroperasi secara harmonis. Lalu juga ada input dan output pada CPU 8 bit. Interaksi CPU 8 bit dengan dunia luar digunakan melalui mekanisme input-output. Terdapat dua metode utama yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal, yaitu port input-output. CPU berinteraksi dengan perangkat input-output melalui part khusus yang dialamati secara terpisah dari memori. Instruksi seperti in dan out digunakan untuk membaca atau menulis data ke port ini. Lalu ada juga mop input-output. Perangkat input-output dipetakan ke alamat memori tertentu sehingga CPU dapat mengaksesnya menggunakan instruksi baca atau tulis memori standar. Contoh perangkat input-output termasuk keyboard, itu input, layar display, itu output, printer, dan berbagai sensor lainnya. Sistem interrupt memainkan peran penting, memungkinkan CPU untuk merespon perangkat input-output tanpa harus terus-menerus melakukan polling. Peran sistem operasi dalam CPU 8 bit. Meskipun sederhana, CPU 8 bit juga mendapat manfaat dari sistem operasi untuk mengelola sumber daya dan mempermudah interaksi pengguna. Manajemen sumber daya. OS bertanggung jawab mengelola alokasi CPU, memori, dan perangkat input-output untuk program yang berjalan. Yang kedua ada interface pengguna, menyediakan antarmuka dasar bagi pengguna untuk menjalankan program, mengelola file, dan berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga, multitasking sederhana. Beberapa OS 8 bit mendukung bentuk multitasking sederhana, seperti beralih antar tugas secara cepat. Yang terakhir ada optimalisasi. OS mengoptimalkan penggunaan set instruksi dan mode pengalamatan CPU untuk kinerja yang lebih baik. Contoh klasik adalah CP/M, Control Program for Microcomputers, sistem operasi populer di era 8 bit yang menjadi standar de facto untuk banyak komputer pada masanya. Contoh implementasi Intel 8080 dan Zilog Z80. Dua CPU 8 bit legendaris ini menjadi fondasi bagi revolusi komputasi personal dan sistem tertanam. Intel 8080 diluncurkan pada tahun 1974. 8080 adalah CPU 8 bit dengan bus alamat 16 bit. Set instruksinya yang lengkap menjadikannya pilihan populer untuk aplikasi komputer pribadi awal Altair 8800. Terus Zilog Z80 dirilis pada tahun 1976. Z80 adalah versi yang ditingkatkan dari 8080. Ia kompatibel dengan instruksi 8080 dan menambah instruksi baru serta mode pengalamatan yang lebih fleksibel seperti pengalamatan indeks. Kedua CPU ini mendominasi pasar mikrokomputer dan sistem tertanam di era 1970-an dan 80-an, menjadi arsitektur dasar untuk mesin-mesin ikonik seperti TRS-80, ZX Spectrum, dan bahkan konsol game personal dan sistem tertanam. Kesimpulannya, memahami CPU 8 bit sebagai fondasi komputer modern. CPU 8 bit dengan kesederhanaannya namun efisien adalah tonggak penting dalam sejarah komputasi. Memahami arsitekturnya memberikan wawasan fundamental tentang cara kerja komputer. Komponen-komponen utama. Yang pertama ada struktur esensial, menggabungkan ALU, CU, dan register untuk pengolahan data dasar. Yang kedua ada set instruksi, menentukan kemampuan dan fleksibilitas pemrograman CPU. Organisasi memori, struktur memori dan register khusus mendukung akses data yang efisien. Bus system, jalur komunikasi vital yang mengintegrasikan semua komponen sistem. Yang terakhir, mekanisme input-output, memungkinkan interaksi dengan perangkat eksternal. Pemahaman mendalam tentang arsitektur ini krusial untuk mengapresiasi evolusi komputer dan sistem tertanam yang kita gunakan saat ini yang jauh lebih kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode dalam bahasa assembly. Sebelum kita masuk ke kode assembly-nya, di sini saya menggunakan kode Python terlebih dahulu, setelah itu di-convert menjadi kode bahasa assembly. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kode program kalkulator penjumlahan sederhana.
Di sini saya menggunakan perulangan while true, di mana perintah ini akan membuat perulangan tak terbatas atau infinite loop. Jadi, program ini akan terus berjalan sampai dihentikan secara manual melalui kondisi tertentu. Dalam hal ini, itu digunakan dengan break. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ini. Jadi, di sini program itu meminta pengguna memasukkan angka pertama. Nilai yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel bernama A1 dalam bentuk string. Selanjutnya, kita akan masuk ke percabangan untuk berhenti. Ini merupakan percabangan untuk menghentikan program. Jika user memasukkan 0 sebagai angka pertama, maka perintah break akan berlangsung dan menghentikan perulangan while sehingga programnya akan langsung selesai. Selanjutnya, operator ditetapkan sebagai tambah. Maksudnya apa? Bahwa variabel OP ini diisi dengan tanda tambah yang menunjukkan bahwa operasi yang digunakan dalam kalkulator ini adalah operasi penjumlahan. Lalu baris kode ini merupakan program yang meminta user untuk memasukkan angka kedua, dan angka kedua tersebut akan disimpan dalam variabel bernama A3 dalam bentuk string. Selanjutnya, baris kode ini merupakan input yang masih berupa string akan dikonversi menjadi tipe data integer agar bisa dilakukan operasi matematika. Nah, di baris kode yang ini, program itu melakukan proses penjumlahan antara nilai 1 dan nilai 2, lalu menyimpan hasilnya ke dalam variabel bernama hasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke percabangan untuk mengecek apakah hasilnya puluhan atau satuan. If hasil lebih dari sama dengan 0, percabangan ini itu mengecek apakah hasil penjumlahan bernilai 10 atau lebih. Puluhan sama dengan hasil dibagi 10. Nah, jika hasilnya lebih dari sama dengan 10, maka bagian puluhan itu dihitung dengan pembagian bulat. Nah, bagian satuannya dihitung dengan modulus 10 atau sisa bagi. Kita masuk ke bagian print ini. Nah, program ini itu menampilkan hasil dalam bentuk terpisah antara puluhan dan satuannya. Nah, kita masuk ke percabangan else. Jadi, ketika yang diinputkan tidak merupakan nilainya lebih dari atau sama dengan 10, maka dia akan masuk ke pengkondisian else. Jika masuk ke pengkondisian else, maka program akan langsung menampilkan hasil penjumlahan tanpa memisahkan puluhan dan satuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan baris kode bahasa assembly yang sudah dikonvert dari kode Python tadi. Di sini JMP start berarti program langsung melompat ke label start. Ini dilakukan untuk memastikan eksekusi dimulai dari bagian utama program. Lalu start ini berarti di mana seluruh proses program dimulai dan akan diulang secara terus-menerus. Lalu input 00, artinya program ini membaca input dari user, biasanya berupa karakter ASCII dari keyboard. CMP AL 30, di sini itu kita membandingkan isi register AL dengan nilai 30 heksadesimal yang merupakan kode ASCII untuk karakter 0. JZ selesai, ini berarti jika input tadi adalah 0, maka program akan langsung lompat ke label selesai dan berhenti. Move A1AL dan move C2AL berarti nilai input pertama yang disimpan ke memori A1 dan juga ditampilkan ke layar melalui C0. Setelah itu, bagian ini karakter penjumlahan dimasukkan ke AL lalu ditampilkan ke layar sebagai operator penjumlahan. Selanjutnya, kita akan menginputkan angka kedua. Program ini akan membaca input dari kedua user, lalu menyimpannya di A3 dan menampilkannya di layar. Setelah itu kita masuk ke proses perhitungan bagian ini.
Nilai ASCII angka pertama dikonversi menjadi angka asli dengan mengurangi 30 heksadesimal. Setelah itu kita masuk ke bagian ini. Yang akan terjadi adalah hal yang sama dilakukan untuk angka kedua. Terus add CLDL. Kedua angka dijumlahkan dan hasilnya disimpan di register CL. Selanjutnya kita masuk ke menempelkan tanda sama dengan move AL 3D, move C3AL. Karakter sama dengan itu ditempelkan sebagai penanda hasil dari perhitungan. Habis itu kita masuk ke bagian cek puluhan atau satuan. CMPCL 0A, JS tampil satuan. Jadi program ini itu mengecek apakah hasil kurang dari 10, jika iya langsung lompat ke bagian tampil satuan. Nah, jika hasilnya itu dikurangi 10, jika hasilnya itu lebih dari atau sama dengan 10, maka dia akan masuk ke puluhan. Sub CL 0A dan CL 30 ini merupakan hasil pengurangan 10 untuk mendapatkan angka satuannya lalu dikonversi kembali ke ASCII. Nah, move AL31, move C4AL ini merupakan digit puluhan itu ditempelkan sebagai 1 karena maksimum nilainya adalah 18. Lalu move C5CL, digit satuannya itu ditempelkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Jam ulang. Setelah itu proses akan kembali dari awal lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ini. Add tampil satuan add CL30. Hasilnya itu akan dikonversi ke ASCII. Lalu move C4CL berarti hasilnya itu ditempelkan ke layar. Move AL20 dan move C5AL berarti digit kedua dikosongkan dengan spasi agar tampilannya terlihat lebih rapi. Lalu kita masuk bagian ulang jump start. Ini berarti program kembali ke awal untuk mengulang proses input dan perhitungan. Selanjutnya kita masuk ke bagian selesai atau end, yang artinya jika user memasukkan angka 0 di awal, program akan berhenti. Langsung saja kita coba untuk mengerun kode tersebut. Di sini saya memasukkan angka 8 dan juga 7. Nah, di sini tampil outputnya itu 15. Karena di sini nilainya lebih dari 10, maka program itu membaginya menjadi 2, yaitu ada puluhan dan satuan. 1 ini sebagai puluhan dan 5 sebagai satuan. Di sini kita akan mencoba lagi jika inputnya adalah 0. Nah, programnya itu akan selesai atau berhenti. Sekian penjelasan dari saya mengenai kode assembly. Selanjutnya saya akan menjelaskan CPU 8 bit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja dari CPU 8 bit. Sebelum kita mulai, kita hidupkan terlebih dahulu CPU 8 bitnya dengan cara yang pertama kita klik start, selanjutnya kita klik simulate, lalu kita pilih yang tick frekuensi dan kita pilih yang 4,1 kHz. Setelah itu kita pilih simulate lagi dan kita pilih tick enable. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari kode program sederhana yang dibuat menggunakan percabangan dan perulangan dalam bahasa Python dan assembly sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alur dari program kalkulator penjumlahan sederhana. Yang pertama, di dalam kode program tersebut, kita diminta untuk menginputkan angka pertama. Di dalam CPU, input dilakukan dengan menggunakan keyboard. Selanjutnya, inputan tersebut akan masuk ke dalam CPU. Di dalam CPU, input tersebut terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tersimpan di dalam RAM. Yang tersimpan di dalam RAM ini akan ditampilkan di layar display.
Lalu, di dalam kode yang saya buat tadi, terdapat karakter operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan tersebut diperoleh dari dalam ROM. Perlu diketahui bahwa ROM tersebut berisikan sebuah angka. Maka dari itu, kita mengambil angka dari dalam ROM untuk melakukan proses penjumlahan. Kemudian, angka yang sudah kita ambil dari dalam ROM akan tersimpan lagi ke dalam CPU. Setelah itu, dari CPU akan kembali ditampilkan pada layar display. Dalam program saya, selanjutnya kita diminta untuk menginputkan angka kedua. Cara kerja dari inputan kedua itu sama dengan cara kerja input pertama, yaitu kita menginputkan dengan keyboard, selanjutnya inputan tersebut akan masuk ke dalam CPU dan disimpan di dalam RAM, setelah itu ditampilkan pada layar display. Nah, cara kerja penjumlahan pada CPU tadi terjadi pada ALU. Dia terjadi di ALU. ALU akan melakukan proses penjumlahan. Apabila proses penjumlahan telah selesai, maka hasilnya akan kembali ditampilkan pada layar display di sini. Itu saja penjelasan dari saya mengenai organisasi dan arsitektur CPU 8-bit. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.